Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Hana Syakira Putri Arvin bersama dengan partner saya yang bernama Saya Alisa Azkiala Nifa. Saya Kisala Kita Pria. Kali ini kita berada di Kota Istimewa Yogyakarta. Dan sekarang kita lagi di Candi Prambanan loh. Tidak Candi Prambanan doang loh yang kita akan kunjungi. Maka dari itu simak terus ya video kita. Ini dia halaman depan dari Candi Prambanan. Di Candi Prambanan tempatnya sangat luas dan asri banget. Apalagi banyak sekali tanaman-tanaman hijau yang sangat segar. Udah tahu belum kisah dari Candi Prambanan? Mau dengerin gak nih? Kalau mau, simak terus ya video kita. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Pengging. Sang raja mempunyai seorang putra bernama Joko Bandung. Dan di Prambanan terdapat sebuah kerajaan, rajanya bernama Rojo Bako. Sang raja mempunyai seorang putri bernama Roro Jonggrang. Antara kerajaan Pengging dan kerajaan Prambanan terjadi peperangan. Saat Joko Bandung bertekad menyusul, ia tiba-tiba bertemu dengan seorang raksasa bernama Bondowoso, yang juga ternyata menyusup ke dalam roh Joko Bandung dan minta namanya digabung dengan pemuda itu. Sehingga Raja Pengging ini bernama Joko Bandung Bondowoso. Pada akhirnya pemuda itu dapat mengalahkan pembunuh Prabu Boko. Ketika memasuki istana Kapuputren, ia melihat Roro Jonggrang yang cantik jelita. Ia langsung jatuh cinta dan ingin memperistrinya. Namun Roro Jonggrang tidak ingin. Namun ia tidak berani untuk menolaknya. Maka Roro Jonggrang mengajukan syarat, ia mau diperistri oleh Joko Bandung asalkan pemuda itu bersedia membuatkan 1000 candi dan 2 buah sumur yang sangat dalam waktu 1 malam. Di luar dugaan, Joko Bandung menyanggupinya. Joko Bandung Bondowoso yang sakti itu minta bantuan makhluk halus. Satu persatu candi yang diminta oleh Roro Jonggrang mendekati penyelesaian. Roro Jonggrang heran karena bangunan candi yang begitu banyak sudah hampir selesai. Sewaktu makhluk halus melanjutkan tugas menyelesaikan bangunan candi yang tinggal sebuah, Roro Jonggrang membangunkan gadis-gadis desa Prambanan agar menumbuk padi sambil memukul-mukul alu pada langsung sehingga kedengaran suara yang riuh. Ayam jantan pun berkokok bersaut-sautan. Mendengar suara-suara tersebut, para makhluk halus segera menghentikan pekerjaannya. Permintaan Roro Jonggrang tidak dapat dipenuhi karena masih kurang 1 bangunan candi. Waktu itulah Bandung mendekati Roro Jonggrang dan berkata, "Jonggrang, kau ini hanya mencari alasan. Kalau tidak mau, jangan mencoba mengelebahiku. Kau ini keras kepala kepada seperti batu." Seketika Roro Jonggrang berusaha menjadi arca batu besar. Candi yang dibuat makhluk halus meskipun jumlahnya belum mencapai 1000 disebut Candi Sewu yang berdekatan dengan Candi Roro Jonggrang. Maka Candi Prambanan disebut juga Candi Roro Jonggrang. Selanjutnya kita ada di Hutan Pinus. Salah satu aktivitas yang tak mungkin dilewatkan saat pergi ke lokasi wisata yang indah ini ialah berfoto. Hutan Pinus Pengger menyediakan beberapa lokasi foto yang ciamik dan instagramable, seperti lubang raksasa. Bentuknya menyerupai sangkar burung. Wisatawan biasanya mengambil foto di sini untuk mendapatkan latar belakang rumah penduduk di Bantul. Beberapa fasilitas yang ditawarkan di lokasi wisata Hutan Pinus Pengger ini terbilang lengkap. Beberapa di antaranya area parkir kendaraan, toilet, musola, warung makanan dan minuman, area camping, gazebo untuk bersantai, dan persewaan hammock. Di sini juga terdapat peta yang sangat besar agar kalian tidak tersesat saat berkunjung. Di sini pemandangannya sangat indah. Kalian bisa memakai tempat ini untuk berfoto. Namun, kalian juga harus hati-hati saat berfoto. Nah, itu dia sederet info menarik seputar lokasi, jam buka, harga tiket, hingga fasilitas yang tersedia di Hutan Pinus Pengger, Bantul. Jangan lupa mampir ya. Di sini juga terdapat tempat makan untuk bersantai loh.
Berikut adalah video dari hutan pinus. Selanjutnya kita akan pergi ke Museum Sora Budaya. Museum Zona Budaya adalah tempat yang sempurna untuk melakukan perjalanan mengenal kekayaan budaya dan sejarah Jawa dengan lokasi yang kaya dan beragam serta berbagai kegiatan yang ditawarkan. Museum ini memainkan peran penting dalam pelestarian dan penyebaran budaya serta sejarah Indonesia. Museum Negeri Zona Budaya merupakan unit pelaksanaan teknik daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai fungsi mengelola benda museum yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi lokasi pengembangan dan bimbingan edukatif kultural, sedangkan tugasnya adalah mengumpulkan, merawat, mengawetkan, melaksanakan penelitian, pelayanan pustaka, bimbingan edukatif kultural, serta penyajian benda koleksi Museum Negeri Zona Budaya. Museum Zona Budaya berlokasi di kawasan 0 km Yogyakarta. Melansirkan dari situs resminya, Museum Zona Budaya berawal dari sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri di Surakarta pada tahun 1919, bernama Java Institute. Semua keputusan Kongres tahun 1924 Java Institute kemudian berdirikan sebuah museum di Yogyakarta. Berikut adalah cerita dari Museum Zona Budaya. Sekarang kita berada di Benteng Friedenburg. Jika kita melintasi Jalan Malioboro, di sepanjang jalan tersebut sampai titik 0 km, tidak hanya berdiri bangunan pertokoan, melainkan pula bangunan peninggalan masa kolonial. Salah satunya Benteng Friedenburg. Benteng Friedenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Berdirinya Benteng Friedenburg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Setelah keraton mulai ditempati kemudian, dibangun bangunan pendukung lainnya seperti pasar gede, masjid, alun-alun, dan bangunan pelengkap lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar benda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi, di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Sekarang kita berada di Jalan Malioboro. Berikut sejarah dari Jalan Malioboro. Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro itu sendiri merupakan salah satu jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Secara keseluruhan, terdiri dari Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Jen Ayani. Jalan Malioboro merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Asal nama Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Malyabara, yang berarti karangan bunga. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat asal kata nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Jogja pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Dan sekarang kita ada di Grand Puri Waterpark.
Jika Anda sedang berlibur ke Yogyakarta, tidak ada salahnya mencoba singgah ke Bantul. Daerah tersebut tidak hanya terkenal dengan tempat wisata alamnya, masih banyak tempat wisata kuliner, belanja, hingga wahana air. Nah, salah satu spot wahana air yang menawarkan keseruan dan kelengkapan fasilitas adalah Grand Puri Waterpark Bantul. Selanjutnya kita ada di Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis di Yogyakarta memiliki kisah legenda dan sejarah. Legenda yang paling terkenal adalah kisah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Legenda Nyi Roro Kidul adalah putri kerajaan Sunda yang diusir dari kerajaannya. Nyi Roro Kidul sangat menyukai warna hijau. Pantai Parangtritis merupakan bagian dari kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Banyak yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul mengunjungi pantai ini. Konon, wisatawan yang berkunjung ke Parangtritis dengan memakai baju hijau akan diseret ombak Nyi Roro Kidul. Konon, beberapa pengunjung yang hilang di Pantai Parangtritis sebenarnya diambil oleh Nyi Roro Kidul. Sejarah Parangtritis konon dinamakan Parangtritis karena di sini adalah tempat pelarian Pangeran Dipokusumo dari Kerajaan Majapahit. Nama Parangtritis berasal dari kata parang yang artinya batu dan tumaritis yang artinya air menetes. Pantai Parangtritis terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.